Hai guys, hari ini aku mau bikin video tentang cara aku bikin orderan chicken katsu. Untuk kalian yang mau jualan chicken katsu, bisa banget nih pantengin video ini terus ya. Pagi hari dimulai dengan mengambil ayam, karena kita bikin orderan beribu-ribu chicken katsu. Jadi hari ini kita order ayam bagian paha fillet 100 kilo. Biasanya aku pakai dada, tapi khusus hari ini yang premium karena permintaannya pakai paha fillet. Dan kalau kalian mau tahu, ini aku juga perdana bikin chicken katsu pakai paha fillet ya guys. Seingat aku ayam paha fillet ini lagi turun pas itu ya guys. Jadi per 5 kilonya harganya 245. Biasanya yang bertugas buat ngambil ayam, mindahin ayam, nganterin orderan, itu ayah aku guys. Kayak gini. Ini ayam yang tadi udah dipindahin dari mobil. Kita pindahin ke dapur supaya bisa difilet sama tukang filetnya. Ini dia penampakan 100 kilo ayam paha fillet. Karena ini perdana, jadi ibuku bakal bantu untuk filet ayamnya, sekalian ngajarin tukang filetnya cara filet ayam paha. Setelah itu jangan lupa kita bikin bumbu untuk balurannya. Ada bawang putih yang dihaluskan sampai benar-benar halus ya. Biasanya untuk 100 kilo ayam kita bisa pakai bawang putih seperempat sampai setengah kilo. Penambahan bawang putih itu berguna untuk menghilangkan bau amis, menambah rasa sedap sama rasa gurihnya. Dan bahan kedua kita juga pakai lada yang dihaluskan. Kenapa nggak langsung pakai lada bubuk? Karena kalau pakai lada bulat rasanya lebih kuat ya. Memang lebih mahal tapi rasanya lebih ada. Nah ini aku kasih lihat rekapan pesanan beberapa minggu ini. Jadi selain chicken katsu, kita juga menerima pesanan ayam crispy, tahu bakso, cilok, nugget, dan lain-lain ya guys. Dan alhamdulillah banget orderan selalu ada. Kita lanjut siapin panirnya. Panir itu ada banyak macamnya ya. Aku pakai yang merek Agni karena butirannya lebih halus, lebih cepat nempel di ayam katsunya. Dan yang pasti bikin ayamnya kelihatan lebih tebal. Panirnya kita kasih garam dan aduk sampai rata. Rasa asinnya lebih berasa. Biarin ntar digigit. Nah ini kita lanjut bikin tepung balurannya. Untuk satu baskom gede ini kita pakai bawang putih 3 sendok makan, pakai roiko yang 500 gram dibagi 3, micin yang gede setengah bungkus, sama garamnya 1 bungkus. Kita tambahin air setengahnya dan kita tambahin terigu sampai adonannya kental dan tidak cair. Setelah itu kita pindahkan ke wadah nampan. Kita siapin nampannya sesuai jumlah orangnya, 1 orang 1 nampan. Tada, udah siap semua, tinggal kita tungguin ayam filetnya. Oke, ini dia filet non-filet. Jadi perhitungannya seperti ini guys. Satu ayam ini bisa jadi 8 potong. Misalkan dalam 5 kilo ada 20 ayam, 20 dikali 8 160. 160 dikali 20. Ini perkiraan kita bisa dapat 3.200-an gitulah, lebih-lebih dikit. Oleh karena itu karyawan filet harus benar-benar yang bisa filet guys. Karena untung atau enggaknya ditentukan dari orang yang filet ini. Biasanya kita pakai karyawan 5 atau sampai 7 orang termasuk aku dan ibu aku. 4 orang untuk bikin katsu dan 1 orang untuk filet. Ini dia cara kita teplek-teplek katsunya. Biasanya kita pakai bagian dada, dan ini pertama kalinya pakai bagian paha dan agak ribet ya. Karena prosesnya yang lebih rumit dan hasil potongan dagingnya lebih sedikit, jadi hasilnya lebih premium dan dipakai untuk harga yang premium. Kita jual per pieces 3.000. Jadi yang pertama potongan daging kita balurin adonan, setelah itu kita balurin tepung. Kita cuma pakai proses 1 kali, karena kalau 2 kali panir rasanya akan lebih keras. Kerja di sini fleksibel guys. Boleh makan nyemil boleh pulang sebentar untuk ngurus anak suami boleh, makan siang makan malam nanti sudah disediain, setelah kerja langsung digaji. Alhamdulillah dari sini bisa membantu sedikit perekonomian tetangga-tetangga sendiri. Maaf ya guys, suaranya agak berubah karena aku ngantuk. Semoga bisnis ini bisa terus berjalan lancar sehingga ibu-ibu rumah tangga di sini tetap punya penghasilan. Amin. Kalian bisa lihat berapa besar ini ayamnya. Beratnya bisa sampai 65 gram. Padahal kalau kita pakai potongan yang dada, itu cuma 40 sampai 50 gram. Paha ini premium banget kan?
Nah, selanjutnya bagian packing. Katsu yang udah dibikin sebisa mungkin cepat-cepat dibungkus ya guys, karena katsu itu nggak tahan lama di suhu ruang, paling cuma sekitar beberapa jam aja, sampai 5 jam mungkin. Tapi tetap bisa tahan lama kalau langsung dimasukin ke freezer. Nah, untuk kita sendiri kita bungkus isinya 24 pieces satu pak itu. Kalau misalkan harga satuannya 3.000, berarti satu pak harganya 72.000. Nah, untuk orderan hari ini customernya minta 3.150 pieces. Jadi kira-kira kita harus nyiapin 132 pack chicken katsu. 1,38 ya Bu. Lihat kan, satu packnya bisa sekilo lebih. Kalau ada yang nanya, Kak, bisa banget bikin 100 pack dalam satu hari? Bisa guys, awal-awal kita juga belajar. Satu hari tuh bikin bisa sampai tengah malam. Yang namanya setiap hal tuh pasti ada prosesnya. Di awal-awal pasti susah, tapi lama-lama sekarang bisa. 100 kilo kita bisa bikin dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi semangat buat kita semua, jangan pantang menyerah ya. Nah, ini cara teplek-teplekin katsunya. Jujur aku bingung buat jelasinnya, jadi tonton aja videonya ya. Lanjut bikin terus adonannya. Ini kayaknya udah adonan kedua. Oh ya, kerja di sini tuh nggak ada jamnya. Jadi seselesainya pesanan baru bisa pulang. Pokoknya begitu terus alur kerjanya, nungguin ayam filet, bikin adonan, teplek-teplek, baru dibungkus. Tepungnya aku pakai tepung segitiga biru ya guys. Nah, ini lihat chicken katsu yang udah dibungkus. Cantik-cantik banget kan, menul-menul, gede-gede. Yang makan dijamin puas. Supaya awet jangan lupa dimasukin freezer. Boleh-boleh enggak tamunya kalau enggak mau suruh pulang. Ya itu yang kamu makan kemarin. Pokoknya kalian jangan meremehkan kekuatan ibu-ibu. Walaupun mereka kerja, mereka tetap bersih-bersih rumah, ngurus suami, ngurus anak, jemput anak, segala macem mereka lakuin sendiri. Nah, lihat mudah kan guys? Cuma celup panir, celup panir, celup panir. Tapi bayangin kalian bikin beribu-ribu. Awal-awal tuh pasti berasa banget, pinggang berasa pindah ke depan gitu. Tapi lama-lama karena sudah terbiasa, jadi hal-hal seperti pegal tuh udah sebagai teman aja. Nah, terus panir yang dipakai biasanya akan ada yang menggumpal ya, karena baluran tepungnya itu. Jadi langsung diayak aja, dipisahin juga supaya nggak nempel lagi di katsu yang berikutnya. Kalau masih dipakai kayak nggak nempel gitu guys. Terus hasilnya jadi lebih jelek. Penataan katsu. Nah, untuk penataan biasanya juga ayah aku yang ngelakuin. Dia orangnya agak cerewet ya soal tata peletakan barang gitu. Kalau misalkan kita salah, nanti dia bakal ngulang dari awal, dibongkar gitu. Jadi biar gak kerjaan dua kali, jadi ayahku aja yang ngerjain. Untuk freezer khusus katsu jangan dicampur sama barang-barang yang basah ya. Karena guys, katsu ini bener-bener sensitif banget. Kalau misalkan kita salah cara buatnya atau cara penyimpanannya, dia itu bakal cepet basi, cepet bau asem, cepet rasanya asem, udah nggak enak. Bayangin udah bikin beribu-ribu, terus kita rugi karena rasanya asem. Wah, kita mah udah pernah ya berkali-kali kayak gitu. Tapi alhamdulillah apapun itu kita jadikan pelajaran aja supaya besoknya menjadi lebih baik. Nah, jadi gimana guys? Kalian berminat untuk bisnis katsu seperti ini? Nah, ini alhamdulillah udah sore, ayamnya udah habis. Jadi kita tinggal teplek-teplek sama bungkus. Setelah itu dikirim deh. Gak jarang rumahku juga jadi banyak kucingnya karena bau ayam yang amis menggoda mereka. Tapi untuk kehigienisan makanan, jangan sampai hewan-hewan ada yang masuk ya guys.
Ini udah hampir maghrib, Masya Allah habis hujan juga jadi lebih adem. Bekasi panasnya nauzubillah, iya gak? Nah ini tepung agninya guys. Untuk garamnya sih aku apa aja ya, kadang daun, kadang revina atau segala macam boleh, yang penting garam rasanya asin. Ini juga apa aja, terserah kalian guys, boleh. Nih lihat PR yang menggunung. Video dari aku segini dulu guys, kapan-kapan ketemu aku lagi, sampai nanti, bye bye.